Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah anjeunna urang masih tiasa kamparium dina kesempatan anu mulia insyaallah oge pinuh ku berkah oge insyaallah hikmah oge asarna bakal abadi dugi ka dinten kiamat insyaallah. Atur nuhun ka bapak-bapak anu tiasa sumping insyaallah ageung doronganna kanggo para pemuda kanggo ngalajengkeun di riungan anu jadi bahas serat An-Nisa 74 insyaallah kadiaskeun namun nu katingaku urang sadaya saya asarawi mandang ieu ayat kalintang pisan priyogina hanya ngabahas kalintang pisan panjangna kalintang pisan detailna nu kalangkung nembe episode kahiji ayeuna episode kadua angka tiasa layang langkung ti 3 kali 3 episode ngagambarkeun kalintang jembarna anjeunna ngabahas ayat ieu nu janten prinsip kata nabi pokok nu nuju ku anya diterangkeun nyaeta pencerahan cara pandang ngeunaan alam dunia ngeunaan kadunyaan eta rupina ku pertimbangan ajeuna anu kajida pisan prinsipna dina ngahasilkeun sikap seseorang tergantung sudut pandang cara ningal dunia eta margina nu dibahas ku urang sadaya ngeunaan hal eta kumaha duduk perkara urang sadaya mandang dunia urang teh talak tilu jeung dunya tapi ulah terjebak didikte ku dunya teh eta kata kuncinya ajeuna nu ngabahas ayeuna langkung detail di sabaraha sisi ngeunaan keterbatasan alam dunya eta anu bakal diangus dengan ajeuna ausila ayatna lajang diterjemahkeun dangke dilajengkeun kana penjelasanana paragraf katilu halaman 24 24.4 halaman eta paragraf katilu inna umrad dunya eta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillahi falyaqtul aw yaglib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Wa man yuqatil, dan barang siapa berperang di jalan Allah fisabilillah di jalan Allah falyuqtal lalu ia gugur au yaglib atau mendapatkan kemenangan memperoleh kemenangan fasaufa nu'tihi ajran 'azima maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Inna umrad dunya binisbati likulli insanin huwa miqdaru hayatihi fiha fala tuqarinuha biwujudiha ma'al akharina innama qarinuha biwujudiha ma'aka anta wahab annahu mutayaqqanun walikunihi walakinnahu mahdudun bisab'ina aman ala sabilil mithali satajidu anna
tana'um maka khilaluha mahama kabura wa aduma fahuwa mahdudun. Inna umrad dunya, sesungguhnya umur dunia, binisbati likulli insanin, dalam hubungan kaitan setiap orang, huwa ialah miqdaru hayatihi fiha, ukuran kehidupannya di dalamnya, yaitu di dunia. Fala tuqarinuha, maka jangan membandingkannya, biwujudiha, dengan kehadirannya, ma'al akharin, bersama yang lain. Innama qarinuha, sesungguhnya kebersamaannya, biwujudiha, dengan kehadirannya, ma'aka anta, bersamamu engkau. Wahab annahu mutayaqanun, gambarkan bahwasanya umur atau kehidupan itu meyakinkan. Walakinnahu, akan tetapi, mahdudun, terbatas, bisa ba'ina aman ala sabilil mithali, 70 tahun umpamanya. Satajidu anna tana'umaka khilaluha mahma kabura wa azuma, maka engkau akan mendapati kemampuan menikmati khilaluha, kenikmatan akan berkurang seiring berjalannya atau beriringan dengan bertambahnya usia. Fahuwa mahdudun, dan itu terbatas. Iya teh ilmiah. Jangan aya periodisasi anu moal ngalampungan batas eta. Namun pemikiran boleh jadi. Jadi berapapun usia aya periodisasi secara ilmiah. Salah sawiosna penjelasan WHO standar secara umum kan naik turun tergantung wilayah negara. Jadi masa produktif manusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. 15 sampai 64 itu masa produktifnya manusia. Bahkan di wilayah lain, ada di Indonesia boleh jadi kurang ke 64. Eta margina pensiun 60 tahun rata-rata lantaran produktivitas manusia antara 15 sampai 64 tahun. 1 atau lebih 0 sampai 15 masa anak-anak dia tidak produktif. Kemudian 64 lebih itu masa tua, sudah tidak produktif lagi. Sabaraha yuswana ngan sakitu kitu pondokna dunya teh. Sanajan umur panjang 64 produktivitas sudah menurun. Walaupun bukan saja relatif tapi sekitar itu, bahkan boleh jadi di wilayah tertentu lebih rendah dari itu, lebih pendek dari itu. Jadi kasauran Syekh Asarawi pikeun mentorkeun secara ilmiah hirup dirinya terbatas. Dina panjangna umur ge produktivitas cuma 15 sampai 64. Nusa teu acana tidak produktif, masa anak-anak nusa sabadana sudah tidak produktif. Dia sudah ke titik batasna. Katanan mau ditinggal tina sidi fisik. Olahragawan mah 30 tahun ya geus mimiti pensiun pan seperti itu. Berpikir juga seperti itu. 64 itu sudah maksimal teu aya perkembangan. Kartosna sudah sampai ke titik batasna. Jadi mun panjang usia teh lililana tina produk tidak produktif. Dari 70 ke 80 lebih 34 mah tidak produktif. Seperti itu. Pinten mentornya secara ilmiah yan Quran leres. Biar aing Allah pasti kuninga karena potensi manusia itulah takdir teh ya. Ukuran-ukuran batas kemanusiaan aya tungtungna aya masa. Nah, aya periodisasi nu teu tiasa dihindarkan. Kitu ngagambar pondok nalunya gitu. Bala bare jadi sebelum itu kan sudah diambil Allah, langkung pondok deui. Langkung pondok deui pami sate acan 50 udah diambil kan lebih pendek lagi usia kita di dunia ini. Jadi anu kahiji eta ngagamarkeun produktivitas manusia terbatas, mientonkeun terbatasna kemampuan dunia eta teh akur sareng panelitian oge kenyataan dina kahirupan. Tadi sebenarnya ngagamarkeun standar WHO seperti itu. Itu sangat ilmiah. Mangga dirajengkeun.
wal insanu minna yadullu yurabbi ila an yablugol huluma fa idza ma balagol hulumu wa asbahat lahu hayatun datiyatun ai adna iradatahu lam ta'ud tabi'atan lil abi aw lil ummi bainaha fi tufulatihi kana kullu i'timadihi ala usratihi abuhu ya'ti lahu bil malbasi fayul bisahu wabil mut'ami fayakuluhu wa yuwajjihahu fayatajawwaju lakin hinaha tujadu lahu datiyatun khosatun yakulu li abihi hadal al-launu la yu'jibani wal aqlu hada la yu'jibani hadihil kuliyatu lan adhaba ilaiha wala tujidu lil insani dzatiyatun illa idza wasala ila marhalatin minal umri yastati'u an yansila mithlahu faida ma asbaha kadzalika naqulu lahu hada huwan nadarju wa huwal ladzi yaj'alu laka qimatan datiyatan. Wal insanu dan manusia minna di antara kita yadullu tetap yurabi diutus ila an yablugul huluma sampai dewasa. Fa idza ma balagul hulumu maka apabila telah dewasa wa asbahat lahu hayatun dzatiyatun mulailah ia benar-benar menjadi jati dirinya. Ai anna iradatahu ialah bahwa kehendaknya, keinginannya lam ta'ud tabi'atan tidak selalu mengikuti lil abi aw lil ummi kepada bapak atau ibunya. Bainama fi tufulatihi di mana pada masa anak-anak kana kullu i'timadihi segala sesuatu disandarkan ala usratihi kepada keluarganya yaitu ayah atau ibunya. Abuhu ya'ti lahu bil malbasi fayalbasahu. Bapaknya memberinya pakaian maka ia memakainya. Wabil mat'ami fayakulahu dan ayahnya memberi makanan maka ia memakannya. Wa yuwajjihahu fayatawajjahu dan mengarahkannya maka ia mengikutinya. Lakin hinama tujadu lahu dzatiyatun khosatun akan tetapi ketika ia menemukan sesuatu hal khusus yaqulu li abihi ia berkata kepada bapaknya hadza launu la yu'jibuni warna ini aku tidak menyenanginya wal akalu hadza la yu'jibuni dan makanan ini aku tidak menyukainya menyenanginya hadhil kulliyah lan adhhab ilaiha semua ini tidak bisa dipaksakan. Wala yujadu lil insani dan manusia tidak akan mendapatkan dzatiyatun jati dirinya illa kecuali idza apabila wasala sampai ila marhalatin dalam proses dalam perjalanan minal umri dari umur yastati'u an yansala mislahu kesadaran mampu mengembangbiakan dirinya. Fa idza ma asbaha kadzalik maka apabila telah seperti itu naqulu lahu kita dapat berbicara kepadanya hadza huwan najju inilah kematangan wa huwal ladzi yaj'alu laka qimatun dzatiyatun dan inilah yang menjadikan engkau kepada jati diri yang sebenarnya.
Mulai kapan manusia bertanggung jawab atas dirinya? Dalam agama kan mulai dewasa. Ketika anak-anak dia tidak bertanggung jawab, belum mendapat hisaban. Sesuai secara ilmiah juga bahwa orang mulai punya jati diri itu usia 15 tahun, sekitar itu 14-15. Dalam fikih pun seperti itu. Walaupun nanti ada tahapan ayam memayam, agar memayam di dalam fikih. Tapi awal orang bertanggung jawab ketika masa dewasa. Kapan dewasa? Ketika umur 15 tahun, kira-kira seperti itu yang tadi disampaikan. Sesuai dengan perkembangan kejiwaan. Kapan orang mulai dewasa? Ketika naluri berketurunan sudah dia sadari libido seksualnya. Itu awal orang mendapat jati dirinya. Sebelumnya dia ditentukan oleh ibu bapaknya, dibentuk keinginannya, kesukaannya. Walaupun nanti sudah dewasa, dia punya pilihan sendiri. Tadi digambarkan di pakaian, di bajuan. Tapi di saat di mangsa teresep baju eta, teresep warnana, menunjukkan sudah ada jati dirinya. Apa tanda-tandanya? Adalah kesadaran berkembang biak. Itu makhluk hidup seperti itu. Naluri mempertahankan spesies. Di binatang seperti itu, di manusia pun seperti itu. Itulah jati diri manusia awalnya. Dan sejak itu dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itulah poinnya. Kapan kita sebagai manusia mendapat hisaban, dihitung sebagai manusia yang lengkap? Ketika sudah dewasa. Usia bisa relatif menunjukkan tapi sekitar 14-15. Tapi secara kejiwaan ketika orang sudah menyadari libido seksualnya, sudah ada keinginan memperkembangkan diri sebagai naluri manusia dan naluri semua makhluk hidup. Ada kesadaran naluri mempertahankan spesies, mempertahankan jenis. Itu poin yang disampaikan oleh Syekh As-Sarawi. Itulah hidup. Diawali semenjak seseorang menyadari adanya naluri mengembangkan spesies. Dalam fikih disebutnya ketika orang mulai bermimpi kan, bermimpi basah. Mimpi basah itu menunjukkan adalah kesadaran mengembangkan spesies, mengembangkan keturunan. Itu yang dicatat oleh Syekh As-Sarawi. Silakan lanjutkan. Innaka idza zara'ta sajirata batikhin fa anta tar'aha sakian wa tanziman wa tasmidan wa hiya mazalat sagiratun wa tata'ahadaha kai la takhruja masyuhatun hatta tandoja wasa'atu tandoju yakunu asyuglu syagilu qad intaqal minash sajirati ila samarati albatikhati fayuqalu sorolaha datiyatan li'annaka in syaqaqtaha lita kulaha tajidu lubba qad tadoja wa in zara'tahu ta'ti minhu sajiratun ukhra. Innaka idza zara'ta syajirata batikh, sesungguhnya jika kamu menanam pohon semangka, fa anta tar'aha, dan engkau merawatnya, saqiyan menyiramnya, wa tanziman dan mengembangkannya, wa tasmidan dan mengurusnya, wa hiya mazalat saghiratan, dan ia selama masih kecil, wa tata'ahadaha dan memperhatikannya, kaila takhruju masyuhatan supaya tidak terkena kerusakan, hatta tandoja sampai tua,
wa sa'ata tandoja yakunu syuglu asyagilu. Dan ketika tua maka berubah kesibukan, qad in taqala berubah dari min syajiratin dari urusan pohon ila samratin kepada urusan buah, yaitu al-batikhah semangka. Fayuqalu sara laha dzatiyatun, maka dikatakan inilah sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Li'annaka, karena in syaqaqtaha, jika kamu membelahnya, litakulaha, untuk memakannya, tajidu al-lubba, maka engkau akan mendapatkan biji qad nadoja yang sudah matang. Wa in zara'tahu, dan jika engkau menanamnya, ta'ti minhu syajiratan ukhra, maka akan tumbuh darinya pohon lain yang sama. Paragraf ini terbagi dua, kita baca bagian pertamanya. Beliau membandingkan dengan tumbuhan secara biologis. Karena sama-sama makhluk, bahkan dari sumber yang sama, prinsipnya seperti itu. Ketika orang menanam samangka katanya, mulai diurus tumbuhannya, tangkalnya, pohonnya, sampai kemudian nanti matang atau tua. Mentangkal tua, kalau buah nanti matang. Itu yang mesti teliti. Tangkalna geus kolot, daunna geus hejo, ngagedot eta teh kolot. Sate acana ngoraan. Nah, geus hejo ngagedot nanti urusan berubah. Bukan masalah tangkal deui. Mun melak samangka bayangan lain ngadagodo tangkal samangka kan? Buah. Itu ilmiahnya begitu. Buah. Jadi yang masalah sekarang berikutnya adalah buahnya. Nah, buah berjalan sampai matang. Gitu. Ketika sudah tua melahirkan buah sampai matang. Kenapa harus sampai matang? Karena tadi tujuannya mengembangkan spesies. Ketika dibelah ada biji, maka biji yang muda tidak akan mengembangkan spesies, tapi biji yang tua lah yang akan melahirkan generasi baru yang sama dengan yang sebelumnya. Buah-buahan kayak gitu. Siki anu tos matang baru dia akan melahirkan generasi yang sama seperti yang sebelumnya. Kalau belum sampai ke sana, nanti ada kemungkinan lain. Tidak seperti itu. Jadi senakolot heula tangkana, kemudian masak buahnya, dibelah gaya siki eta yang berfungsi mengembangkan jenis. Ketika sudah matang, baru dia ada kemungkinan melahirkan pohon yang sejenis dan buah yang setara dengan itu. Silakan bagian keduanya mengenai ini. Walakin ida ma qatafta samarota qablan nadji fa anta qad tajidu al-lubba abyado lam yandoj ba'du fala tasluhu tilkal budhura li anta ti watusmiro mislaha wa idza kana lubbu nisfahu abyado wa nisfahu aswada fahiya lam tandoj tamaman ama ida wajadta lubbaha asmarol launi dakinan fahuwa solihun lizzaraati wal ismari watajidul halawata watamasyiatan ma'at nadoju al-budu al-badroti falau kanat samaru tandoju qoblal wuduri lita jalal kholku aklus samaroti qoblaan turobba watan doja buduro lan qata'a an-nau'u lidzalika lam yaj'al rabbuna halawatas samarata ila ba'daan tandojal buduru kadzalikal insanu wal haqqu yaqulu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza balagul atfalu minkumul hulma falyasta'dinu kamasta'dzanal ladzina min qablihim. Walakin idza ma qatafta akan tetapi apabila engkau memetik as-samrata buah itu qabla najji sebelum matang fa anta qad tajidu maka engkau akan menemukan al-lubba biji abyadha yang berwarna putih lam yandaj ba'du yang tidak akan matang fala tasluhu tilkal budhura lianna ta'ti wa tusmiru mislaha maka tidak cocok benih ini untuk mendapatkan buah yang semisal, menghasilkan buah yang semisal. Wa idza kana al-lubbu dan apabila biji itu nisfahu abyadha wa nisfahu aswada, setengahnya putih dan setengahnya hitam, fahiya lam tandaj, maka itu fahiya lam tanjud tamaman, maka itu belum matang secara sempurna. Amma idza wajadta lubbaha adapun apabila engkau mendapati bijinya asmarul launu dakinan warnanya merah kehitam-hitaman fahuwa salihun lizaraati wa ismari maka itu sudah cocok untuk ditanam dan diharapkan buahnya wa tajidul halawata mutamasyiatan dan engkau akan mendapatkan manisnya buah itu ma'a nadjil badrati bersama sejalan dengan matangnya biji falau kanat as-samaru dan kalaulah buah itu tandoju qoblal buduri dipanen sebelum benih litu'ajilal khalqu akla samrati untuk segera orang-orang memakan buahnya qabla an turabbi sebelum diurus watan dojul badwati watan dojul buduri dan matang buahnya walan qata'a nau'i maka terputuslah jenis itu atau spesies itu lidzalik lam yaj'al rabbuna halawatas samrati illa ba'da an tanjal buduri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manisnya buah illa kecuali ba'da setelah antan dojal buduri matang bijinya. Wa kadzalikal insan dan begitu jugalah manusia wal haqqu yaqulu dan Allah yang maha hak berfirman wa idza balagal atfalu minkumul huluma dan apabila anak-anak di antara kalian telah dewasa falyastandzibu maka hendaklah meminta izin kamastandzanal ladzina min qablihim sebagaimana orang-orang dewasa sebelum mereka. Apabila semangka atau sejenisnya dipetik kemudian dipotong sebelum matang, maka bijinya tidak berwarna hitam atau merah tapi putih. Maka biji seperti itu tidak akan mungkin melahirkan tanaman tumbuh seperti induknya. Kalau tidak mati, andaikan jadi pun tidak bisa diharapkan karena dia belum matang. Atau selanjutnya apabila dipetik ketika warnanya tengah-tengah, sebagian biji itu hitam, sebagiannya putih, maka itu juga belum layak, belum sempurna untuk dijadikan benih. Tapi ketika kita sampai pada masa waktu matangnya, maka si biji semangka itu merah kehitam-hitaman. Itu sudah bisa dijamin dia akan melahirkan dan tumbuh seperti induknya yang sejenis dengannya.
karena diambil sudah matang. Seperti itulah kehidupan, dan Allah ciptakan sistem sehingga digambarkan manisnya buah sejalan dengan perjalanan warnanya, perjalanan pertumbuhannya. Semakin matang akan semakin manis, bahkan warnanya akan semakin baik. Kenapa? Menjadi daya tarik orang yang mengkonsumsinya dan dimakan baik oleh manusia. Kalau manusia belum mengambilnya pada sudah matang, didahului kan kecodot mendahului kita karena kita terlambat. Padahal buah disediakan untuk apa? Untuk melahirkan benih. Buah yang dimakan dagingnya itu punya hanya daya tarik saja. Tujuan pokok Allah adalah apa? Melahirkan tanaman-tanaman yang baru yang sejenis dengan yang lama itu. Itulah prinsip hidup. Pada akhirnya yang ditanyakan apa? Buahnya dan akibatnya. Kemudian yang lain-lain cuma hiasan saja, patah morgana saja. Pada ujungnya manusia harus melahirkan keturunan generasi baru yang baik. Kemudian buah-buahan pun ketika asa pohon jadi buah, kapan buah itu memenuhi fungsinya? Ketika dia bisa melahirkan benih yang baik untuk masa berikutnya. Itulah hidup yang sebetulnya. Jadi hidup sangat pendek, padahal kita diharapkan untuk suatu saat melahirkan kemanfaatan yang lebih panjang dari hidup kita. Itu sebabnya al khairul muta'ali khairum minal khairil qasiri. Kebaikan yang panjang masanya lebih baik daripada kehidupan yang pendek. Mudah-mudahan kita berkumpul setiap saat bukan untuk hari ini, tapi masa yang akan datang, seperti amanat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah buah kehidupan. Hidup bukan sekedar bunga-bunga, bukan sekedar cangkang, tapi menghasilkan benih kebaikan atau tidak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kembali manusia. Di sini ada hal yang penting karena berkaitan dengan etika. Inilah lengkapnya pembahasan saya Al-Sarawi. Tadi dilihat dari perkembangan biologis, kemudian kejiwaan, kemudian melahirkan adanya risiko atau konsekuensi dan dengan etika dalam fikih. Silakan lanjutkan. Wa indama yakunul insanu tiflan fanahnu natrukuhu yalhu wa yarta'u fil baiti wa yara hadihi wa hadihi. Lakin ida kana qadiron ala naslil mithlihi waqtamalat rujulatahu fa alaihi an yasta'dzina wa hina yakunul insanu bihada syakli tasiru lahu datiyatun walinaftarada annahu syai'ishu adadan minas sinina tablugul hawalul khamsati wal khamsina aman ba'dama sorot lahu datiyatun fayastati'u nasali innahu sayakdi murahiqatahu fit ta'allumi ila an yasbaha solihan lianna yaksiba ya'isha wa yatamatta'a thumma linas'alu kam sanatu sayatamatta'u sanajiduha adadan qalilan minas sanawati. Wa indama yakunul insanu tiflan, dan ketika manusia kecil atau pada masa kanak-kanak, fanahnu natrukuhu, maka kita membiarkannya, yalhu bermain-main, wa yarta' fil baiti, dan mengasuhnya di rumah, wa yara hadhihi wa hadhihi, dan melihat ke sana kemari. Lakin idza kana qadiran, akan tetapi apabila punya kemampuan ala nasli mislihi, untuk mengembangbiakan dirinya, waqta malat rujulatahu, dan telah sempurna kedewasaannya, fa alaihi an yasta'dzana,
maka ia wajib untuk harus meminta izin. Wahina yakunul insanu bihadza syakli tasiru lahu dzatiyatun. Dan ketika manusia telah seperti ini, maka ia telah menjadi jati dirinya. Walinaftarid annahu saya'ishu adadan minas sinin. Bahwa kita bisa pastikan bahwasanya dia hidup adadan minas sinin, beberapa tahun, tablugho hawaliyal khamsati wa khamsina aman, sekitar sampai umur 55 tahun. Ba'dama sarat lahu dzatiyatun, setelah sampai pada jati dirinya. Wa yastati'un nasla, dan mampu mengembangbiakan dirinya. Innahu sayuqdi murahaqatuhu fit ta'alumi, kita harus memenuhi kebutuhannya fit ta'alumi, dalam pendidikan, ila an yasbaha salihan, supaya ia menjadi saleh, lianna yaksiba wa ya'isha wa yatamatta, bisa berusaha dan bisa hidup dan menikah. Summa linas ala, dan kita bisa menanyakan, kam sanatu sayatamatta, kapan engkau akan menikah. Satajiduha adadan qalilan minas sanawat, maka kita akan mendapatinya dalam beberapa tahun saja. Kaitan berikutnya adalah dengan etika, kemudian kehati-hatian. Ketika masih anak-anak, kita biarkan anak-anak bebas kemanapun bermain, masuk kamar ayahnya, masuk kamar ibunya, atau saudaranya yang perempuan kalau laki-laki. Tapi ketika sudah mereka dewasa, dengan ciri ada kesadaran pengembangbiakan spesies tadi, libido seksual, itu harus ada rambu. Bahkan masuk ke kamar ibu bapaknya juga harus minta izin. Kenapa? Karena ayah dan ibu di kamar itu tidak selamanya pantas dilihat oleh orang dewasa. Itu sebabnya ketika anak-anak sudah dewasa, kalau ingin masuk ke kamar ibu atau ayah atau saudara perempuannya harus minta izin. Bahkan kalau punya anak bersaudara laki-laki dan perempuan, kemudian yang laki-laki itu sudah usia 15 tahun lebih, pisahkan kamarnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah ada libido untuk berkembang biak, dan itu normal. Tapi harus tentu saja dijaga oleh rambu-rambu. Kalau tidak demikian, itu akan mengakibatkan hal yang tidak kita harapkan berkaitan dengan moral. Itu manusiawi. Tiada cara lain kecuali rambunya harus seperti tadi. Anak-anak yang sudah dewasa punya kesadaran tentang perkembangbiakan dirinya, dalam pengertian manusia diciptakan untuk itu, untuk berkembang biak dalam pengertian libido seksual, maka harus diminta izin kalau masuk kamar, begitu kata Al-Quran. Kemudian hadis mengatakan, Rasul mengatakan, pisahkan kamar mereka kalau laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tambahan yang bisa kita catat juga, itulah sebabnya adopsi harus hati-hati. Islam tidak mengharamkan, tapi harus hati-hati. Kenapa? Kalau anak-anak itu sudah laki-laki dewasa, kemudian ibu pungutnya umpamanya atau saudara-saudara perempuannya tidak ada kaitan nasab, berarti bukan mahram, ada masalah. Dikadarkan melakukan juga harus dipertimbangkan itu. Sebaiknya yang akibatnya nanti ketika dewasa mahram, gak ada masalah. Itu banyak kasus. Yang dekat-dekat saja ada seorang artis kan seperti itu, dengan ibu angkatnya. Jadi masalah. Barangkali anak-anak muda paham siapa itu. Itulah akibatnya kalau adopsi
tanpa pertimbangan rambu-rambu itu. Maka sebaiknya andaikan adopsi pun yang ketika sudah dewasa mahram itu anak saudara atau siapa gitu. Tapi kalau saudara sekalipun, nasab sekalipun, kalau pada ujungnya akan melahirkan problem ketika sudah dewasa, dia bersatu rumah dengan bukan mahram kan seperti itu. Baik ibu angkatnya ataupun saudara-saudara angkatnya itu bermasalah. Itulah luasnya dan antisipatifnya Islam dalam pengertian banyak hal yang perlu dipertimbangkan sekarang berkaitan dengan perkembangan kejiwaan dan kemanusiaan. Jadi manusia itu sangat pendek usianya, tapi programnya sangat ketat, periodisasi hidupnya sangat jelas. Demikian barangkali yang dibahas berkaitan dengan perkembangan psikologi dan rambu-rambu etika yang tadi saya gambarkan. Sekarang kita lanjutkan dengan bahasan selanjutnya, juga sangat menarik yang disampaikan oleh As-Sa'rawi. Silakan dilanjutkan. Idan fal hayatu mahdudatun wal mit'atu fiha ala qadri imkanatihi faqad yasakunu fi sikotin min hujrataini au fi sikotin mukawanatin min salasi hujratin au fi manzilin khosin sogirin au hatta fi qasrin wa qad yarkaba sayaratu au yamshi ala qadamaihi bihtisarin ala qadri imkanatihi ama fil akhirati falmukifu muhtalifun tamaman sayuslimu nafsuhu ila hayati umruha ghairu mahdudin fa in qara'tal mahduda bi ghairil mahdudi satajidul ghalabata lil akhirati li annaha mutayaqqanatun lin naimi fiha ala qadri siati fadlillahi wa qudratihi fal ahsanu lana an nabi'a dunya wa na'khudul akhirata fatakunu hadihi hiya safqatu rabihatu allati la taburo. Idzan fal hayatu mahdudatun. Karena itu kehidupan ini sangat terbatas. Wal mit'atu, dan kesenangan fiha di dalamnya ala qadri imkanatihi, tergantung ukuran kemungkinannya. Faqad yaskunu fi syaqatin min hujrataini, bisa jadi dalam satu petak dari dua kamar, au fi syiqatin makunatin min salasi hujratin, atau dari satu petak dari tiga kamar, au fi manzilin khasin sagirin, atau di rumah khusus yang kecil, au hatta fi qasrin, atau bahkan di gedung. Wa qad yarkabus sayyarah, atau bisa jadi kesenangannya itu naik kendaraan atau naik mobil, au yamshi ala qadamaihi, atau dengan berjalan kaki, biikhtisari ala qadri imkanatihi, dengan kesimpulan ukuran kemungkinannya. Amma fil akhirah, sedangkan di akhirat, fal muwafiqu mukhtalifun tamaman, maka kondisinya sangat berbeda sekali. Sayuslimu nafsahu ila hayatin umriha ghairu mahdudin, akan menerima kehidupan yang umurnya tidak terbatas. Fa in qaranta, maka jika engkau membandingkan al-mahduda bi ghairi mahdudin al-mahduda bi ghairil mahdudi, membandingkan antara yang terbatas dan yang tidak terbatas, satajidul ghalbata
lil akhirah, maka engkau akan mendapati yang menang, yaitu yang kehidupan akhirat. Li'annaha mutayaqanatun, karena itu yakin, wa na'imu fiha, dan kenikmatan di dalamnya yaitu di akhirat, ala qadri sa'ati fadlillahi wa qudratihi, sesuai dengan luasnya anugerah Allah dan kekuasaannya. Fal ahsanu, dan yang paling baik bagi kita, lana bagi kita, an-nabi adunya, yaitu menjual dunia, wa na'khudul akhirah, dan mengambil akhirat. Fatakunu hadhihi hiya safqatur rabihatu, dan maka inilah yang menjadi perniagaan atau jual beli yang menguntungkan, allati la taburo, yang tidak akan merugikan. Apa sih bahagia itu? Apa sih nikmat itu? Itu kata Syekh Asy-Syarawi berdasarkan ayat Quran, tergantung masa dan waktunya. Itulah dunia. Kalau anak-anak membagikan nikmat apa? Makan permen, jajan bakso. Kemudian anak muda, apa nikmatnya? Barangkali minum kopi dan lain-lain. Orang tua, apa sih nikmatnya? Ketika anak muda nikmat ketika makan banyak, orang tua merasa nikmat ketika memberi makan banyak. Dia cuma melihat anak cucunya makan, dia nikmat. Jadi kenikmatan semakin lama semakin abstrak, berkerucut, semakin lama semakin abstrak. Itulah kata Al-Quran. Karena itu dunia sangat terbatas. Bentuk fisik nikmat itu kapan? Cuma di batas waktu-waktu tertentu saja. Makin tua kesenangan makin abstrak. Bapak-bapak, bisa kita rasakan kebutuhan makan semakin kurang dengan sendirinya. Senang baju bagus ada batasnya. Sudah tua tidak lagi membuat pakaian sebulan satu kali, cukup 1 tahun sekali. Nikmat dan selera sudah berubah. Ketika dia sudah tua, apa yang jadi nikmat? Sesuatu yang tidak pernah berkurang. Makan berkurang, kesenangan bermain berkurang, resep piknik berkurang, menonton berkurang. Satu tidak akan berkurang. Apa? Kita butuh penghargaan. Semakin lama semakin abstrak. Hidup nikmat ketika dihargai orang. Itulah ujung kehidupan. Nikmat itu semakin lama semakin abstrak. Jangan andalkan fisik. Fisik terbatas. Nikmat fisik terbatas. Bahkan separuh kenikmatan hidup kita dari 50 tahun ke atas semakin abstrak. Kita nikmat ketika kita bisa memberi. Ketika kita masih muda, boleh jadi kenikmatan ketika kita menerima. Tapi kalau sudah tua, yang disebut nikmat adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Semakin tua, makan semakin berkurang, minum semakin berkurang, kesenangan bepergian berkurang, berpakaian kesenangan berkurang. Tapi ada satu yang tidak akan berkurang, apa? Abstrak. Apa? Keinginan untuk mendapat penghargaan dan dicintai orang. Itu sebetulnya kenikmatan yang puncak, dan itulah kebahagiaan abadi. Jangan andalkan kebahagiaan dengan fisik, dengan hal yang berupa materi, karena sangat terbatas. Di dunia pun sudah terbatas, apalagi di akhirat. Berbeda dengan akhirat. Kesenangan dan kebahagiaan adalah dalam batas keluasan keutamaan anugerah Allah. Tadi disampaikan dalam batas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya kata Syekh Asy-Syarawi, orang yang cerdas adalah yang mampu menjual dunia, membeli akhirat. Jangan
sebaliknya. Kenapa? Ma matalud dunya fil akhirati illa misla ma yaj'alu ahadukum asabihi fi dzami fayadur ma yarniu. Kesenangan dunia dibanding dengan akhirat ibarat orang memasukkan jari ke air ke sungai, memasukkan jari ke sungai, maka yang tertarik dan terangkat dengan jari itulah dunia. Dibandingkan dengan keluasan danau atau sungai, maka dunia hanya sebatas air yang terbawa oleh jari itu. Kalau mendapatkan, jangan terlalu sombong. Kenapa? Cuma satu titik dibanding dengan akhirat. Kalau kita kehilangan, jangan terlalu kecewa. Kenapa? Cuma satu titik. Barangkali itulah bahasan yang bisa kita bahas hari ini. Atur nuhun para generasi muda anu bersemangat bikin ngalajengkeun ieu pembahasan. Mudah-mudahan semakin lama semakin banyak dan semakin mampu untuk mencerna tafsir ini, dan suatu saat barangkali anak-anak muda sajalah yang duduk di depan dan kita-kita yang sudah uzur jadi pendengar saja. Mendengar buat orang tua itu pahalanya sangat besar. Lebih besar daripada bicara. Pahala bapak-bapak yang mendengar, ikhlasnya mendengar, dan usia bapak untuk mendengarkan anak muda itu sangat mahal, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.